بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah pada malam hari yang berbahagia ini. Kita dapat bersilaturahim dan melanjutkan kajian rutin kita di Masjid Ar-Rayhan, Kelurahan Sihitang yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Para alim ulama, cerdik pandai, cendekiawan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita beranjak dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, sedangkan pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hal tersebut terdapat di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'ah yuzillahumullahu ta'ala fi zillati yawma la zillu illa zilluh, imamun adil wa sabba tasha'a fi ibadatillah wa razulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa razulani tahabba fillah iztama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa razulun da'atuhum ra'atu dhata mansubin wa jamalin faqal inni akhafullah wa rasulun tasaddaqa bisadaqatin fa ahammaha
hatta la ta'lam shimalu ma tunfiku biyaminu wa rasulun zakarallahu khaliya famadat aniyah muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada waktu itu la zillu, tidak ada naungan illa zillu, kecuali daripada naungan Allah. Anggonung nadong naungan ni Allah berarti putus mahita teh. Harana pada waktu ini indah berlaku be harta tahta na berlaku be illa zilluh, yang ada hanya naungan Allah. Siapa itu yang mendapatkan naungan pada hari itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Namaulan jadi pemimpin adil teh. Maka ketika Umar bin Khattab ditawarkan jabatan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang keluar daripada mulut Umar bin Khattab? Hama Khalifah Umar, ahza wabni Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nung dalam dodongan itu ketika ditawarkan jabatan kepada Umar bin Khattab, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang jangankan ditawarkan, menawarkan diri pun mau. Nah, oleh karena itu dalam pandangan agama, orang yang ambisi terhadap jabatan itu tidak bagus. Harusnya masyarakatnya lah, rakyatnya lah yang berambisi mendudukkan dia menjadi seorang pemimpin. Akhir-akhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang demo. FPI demo, GNP MUI demo, buruh demo, mahasiswa demo. Pulang demo apa yang didapat? Ada yang cedera, ada yang celaka, ada yang berdarah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak salah kita mendemo, tidak salah kita menyampaikan aspirasi kita, karena itu bagian daripada demokratis. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesekali salahkanlah diri kenapa memilihnya. Sesekali ikra, baca hati kita, kenapa kita mencoblosnya. Mustahil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mendapatkan pemimpin yang adil selagi ia duduk masih dijembatani oleh money politik.
Selagi ia duduk, masih karena lebih banyak uangnya daripada lain-lainnya. Mustahil Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ceramah ke pelosok-pelosok sana, daerah itu Angkola Selatan masuk pedalaman, ceramah lagi di pinggiran-pinggiran kota Padang Sidempuan. Banyak masyarakat yang mengeluh. Kenapa mengeluh? Pembangunan yang tidak adil, pembangunan yang tidak sama rata. Saya bilang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kau boleh salahkan pemerintah, tapi jangan lupa menyalahkan diri, karena kitalah yang menjadikannya pemimpin, kitalah yang memilihnya sehingga ia bisa menjadi pemimpin. Makanya tantangannya pun tak main-main. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa duduk dengan benar kalau cara duduknya pun tidak benar? Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa berlaku adil kalau cara merebut dan mengambil kekuasaan itu tidak benar? Boleh kita salahkan, tapi sesekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salahkan diri kita. Kenapa? Kita terpengaruh dengan istilah-istilah zaman now, serangan fajar. Lupa ya, habis pikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau mahasiswa demo, buruh demo, ulama demo, masyarakat demo, yang milihnya siapa? Saya pikir berarti yang ikut demo. Sehingga itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Kal imamun adil, siapa yang jadi pemimpin di antara kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadilah pemimpin yang adil. Siapa yang jadi penguasa di antara kita, jadilah penguasa yang adil. Kekuasaan itu perlu. Kenapa? Karena dengan kekuasaan kita bisa berbuat sesuai dengan kehendak diri. Tetapi lakukanlah kekuasaan selaku tanda tanganmu masih berlaku untuk keadilan, untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan umat, demi kebaikan kita, bukan hanya kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat kelak nanti. Itu pemimpin. Bapak Ibu, ada pemimpin itu kalau dalam pemerintah yang paling tinggi presiden, yang paling rendah kepling, itu pun pemimpin. Kalau kita persempit lagi, pemimpin diri kita. Kullukum ra'in, ya, mas'ulin. Tiap-tiap yang kamu pimpin akan ditanya pertanggungjawabannya. Au teboto ustaz ibu rumah tangga doa pemimpin pemimpin. Au bapak rumah tangga doa pemimpin deh ustaz pemimpin. Au petani doa pemimpin deh pemimpin. Ya. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri. Minimal memimpin diri sendiri. Isu memimpin mata ni bau nang gonai bate. Isu memimpin tangan ni bau nang gonai ba. Memimpin pat ni bau nang gonai ba. Makanya kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulin. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap yang kamu pimpin akan ditanya pertanggungjawabannya. Secara luas ada pemimpin kenegaraan, ditanya pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya. Apakah dia sudah menjadi orang yang adil? Secara khusus kepribadian kita, diri kita masing-masing ditanya, apakah kita sudah adil pada diri kita? Apakah kita sudah adil? Nono matamu ina, kata nono matamu,
mondok-mondok ko inang tay bentagina sinetroni itaon kon ko mainang nanonoy matamu berarti na adil ko tu matamu itu nanti leng tagi do petong apalagi tu orang pas balas dendam anak muda na yete ui dah sakali na erok udah habis mod pilih mod te manono matai pala tong pas kot atarian na iklan busema iklan lek nuno matanya sono ala nyetok iklan di PT Masoni berarti ibu-ibu tidak adil kepada mata ibu karena asiknya main catur lupa makan perut keroncongan berarti bapak-bapak tidak adil kepada perut bapak-bapak tidak adil makanya dalam diri kita ini pun ditanya pertanggungjawabannya manguasina manukei teben perlu na tukeon wartawan na somargazion mesti kisada-sadai juri iton kon berarti bapak ibu tidak adil untuk mulut bapak ibu malo jana mardalani tenang bodong manfaatna berarti bapak ibu tidak adil untuk kaki bapak ibu mula manganangyon kaji iba ustad temar nono mata iba ibia busyi beda karena itu ada manfaat maksudnya apabila kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kemanfaatan dunia tidak ada kemanfaatannya untuk kemanfaatan akhirat tapi kita masih ikut pada waktu itu berarti kita tidak adil kepada diri kita sendiri tahun konia malian ben nama ngecet nah adil tahun konia nguasan ben nama ngecet nah adil maka itu akan ditanya pertanggungjawabannya Heruamun ulang presiden saja ni siapa yang solakon bupati, gubernur, camat tidak tapi diri-diri kita pun akan ditanya pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita terhadap diri kita maka berubahlah menjadi pemimpin yang adil pertama dari diri kita sendiri pola manguasiba minumiba pola malianiba manganiba itu adalah ajaran daripada agama kita itu yang pertama adil jadi suami yang adil itu pemimpin jadi istri yang adil ya adil nanti siapa orang-orang yang adil ini akan mendapatkan naungan khusus dari Allah ketika tidak ada naungan pada hari itu illa zillu kecuali daripada naungan Allah subhanahu wa ta'ala sada so bisa ita adil paturi dirita yang kedua kata Rasulullah wasabba tasa'a fi ibadatillah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semenjak masa mudanya jadi mulai poso ia madung beribadah tu Allah nda pente matobang kita bersolat pente jolo membuat boruau baru patobang roh patobang kaji napa membuat borubaya inna lillah kita bo mengaji petejo pangkal 40 baru mengaji rupa pangkal tolu akhir dope badung inna lillah bu biar mana roh itu PTT itu ngate PTT ya maka bersyukurlah orang-orang yang semenjak dari masa mudanya ia sudah beribadah kepada Allah
On na poso-poso non, na bujing-bujing non, mahasiswa non, ulang kamu mailah. Tu dia mu mengaji. Ui tobang-tobang dongan sudah isi donganmu na somailah mahamui. Ulang kamu mailah. Asyik bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Wasabbata sa'a fi ibadatillah. Kalian berupaya mulai dari muda untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Anggono tobang-tobang on na maruano te kadang-kadang nanggo ni tangannya bene-bege. Pokok na tetapi ya guru makulik-kuling maru itu bit babanai mikim kalak mikimia. Ate. Nane begenya betul. Maka semenjak muda ayo aja posoro pita kita. Angguna tobang-tobang nanu te targit jang ayat ni mumi na bakit marematik nia. Maka ketika muda mantapkan. Mulai dari muda. Jangan menunggu-nunggu sampai kita tua, karena bisa jadi kita akan kembali kepada Allah sebelum kita tua. Ulang PTTB. Pola nung dewasa iba segera. Anggonung balik iba segera. Kenapa? Karena kalau kita sudah balik, kita yang sudah menanggung dosa-dosa kita. Kalau begitu, segera kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini, sejak muda. Apa gunanya Ustaz? Biar terbiasa. Biar terbiasa. Semenjak muda dia memang sudah suka ibadah. Ulang pete matobang nasa nga matobang kadang-kadang mamate. Ulang pente marbagas napo marbagas ko mamate. Ulang pente maruban nana rauban mo tong necet mo dariyon. At tunggu soni biado. Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada seorang pemuda yang memang semenjak masa mudanya ia sangat suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang punya anak poso-poso, yang punya anak bujing-bujing. Tak ada salahnya. Mau berangkat dari rumah, oi nang narat ko mangaji dongan di rumah. Ocok roda mau mangaji kadang-kadang. Tetong aya tung ilaru aku sadaw man si poso-poso. Dapala biada mo sadaw pe pinamanan ko mangulin tobang-tobang Indonesia. Sudah biasa dengan anak tahun mulai poso. Jangan mereka terbiasa dengan warnet. Jangan mereka terbiasa dengan warnet yang di sana terdapat banyak nilai-nilai negatif. Warnet oke, jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau mereka lupa ibadah gara-gara itu, ini yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya ajak secara sadar. On bujing-bujing naron sunari ruang muli mahala at cogot oban kamu sadabe tamban 10 alam ketaledongan mengaji. Inilah sebenarnya yang dianjurkan di dalam agama kita. Mulai poso iba yakin mahamu amang inang na poso-poso naon na tobang-tobang naon ang gue pikir konia manyosal doon. Sugari mulai na jolo bayaw manuntut. Sugari mulai na jolo bayaw mangkaji. Sugari mulai na jolo bayaw maraibadah. Tebya baenon na jolo terbuai oleh rayuan dunia. Dung mato bang do baru buat manuntut ilmu. Hidupkan guru inai BGB. Unduk-unduk kala kibain unduk ni batinang muna mengerti iba. Martata alak martatai batenang guna pahami ba asi nai bege mamato banget to buat biamale baya husu kau maribadah ulang do targinjang ayat di momina umitir mapatku mamato banget to diligi bayana poso-poso nai mulaikan poso ya madung ibadah tu Allah manetek do mailunya na solati bentabo na pambaca ni momi diligi opui manetek hodok nia buat biar meneram to nung borat dorete iligi na poso na kimanetek aik ni matania iligi opui manetek hodok nia buat biar benon
Maka idokon Nabi mulai muda pabiasohamu, mulai poso pabiasohamu. Ate amo penara anak teh poso-poso bujing-bujingi aru jukit-jukit semua ni rocok mengaji dalam malam Jumat. Oh butet ro dalam mengaji malam Jumat. Masalah ni royet tok pade naro yanak pon tayang gopu puni rok jukit-jukit tersewenduri doon acit do tau manjukitna tayang gopu jukit-jukit acit atak leki sidope jukit busi acit atak busi muli-muli melah muli-muli ra saru-saru dito. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita menuntut, jangan sampai kita ibadah sudah tua lantas anak berut tapi soalkan saru perut kita, berarti ndak dong paningkatan. Ate ndak dong paningkatan. Imana padua ni dong kon nabita napa toluon idong kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa razulun qalbuhu mu'allakun fil masajid on mana mawoi inang sian peredaran adustati saulakon bagian nomor tolu naman dapat naungan ni Allah indah adong naungan kecuali naungan ni Allah isamai wa razulun qalbuhu seorang pemuda seorang laki-laki yang hatinya kemana nih Ustaz? Mu'allakun fil masajid, menggantungkan hatinya ke masjid. Diligi baya poso-poso sanari tujuh dengan tukut ko hati-hati muamang tu baru tu lagi umah anggu hitung biasa do bayai tu dia dengan tukut ko jiwa muamang marasiajar margi tarumah tu dia dengan tukut ko kesarianmu tuarne tuma anggonung loja omar baru tulang loja margitar loja marwarne tu dia doma lem kambing lem kambing betul asiyot ko lem kambing warna pelem kambing hambengi penanggo giot iya asiyot ko ni betul songoni mauma anggonung naman panbedo ses nilam kambingi adoma ganja uma anggonong naman panbedo sisni ganjai adoma narkoba alias sabu anggonong nadapot ko akon dapot tau anggonadong epeng na buat epeng ni uma mangalo tuaya mangalo tuma akhirnya menjadi anak durhaka. Kasihan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarang sekali sekarang ada pemuda ataupun remaja masjid yang aktif di masjid itu, Saya kadang-kadang sampai-sampai bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, Saya tahu betul ini si Hitang karena saya lama sekolah di Yayan, mulai dari tahun 2011 mulai dari tahun 2007 sampai 2011, lanjut lagi 2015 sampai 2017. Berarti kurang lebih saya sudah ada 6 tahun menuntut ilmu di Yayan. Saya dulu waktu mahasiswa pernah sholat ke sini. Sampai-sampai saya tanya kawan saya yang kos di Sidang ini, mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa, saya tahu benar bahwa Sidang ini banyak kos-kos mahasiswa yang laki-laki, tapi saya tengok sholat maghrib, di mana mereka sholat maghrib? Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana mereka sholat maghrib? Kenapa mereka tidak mu'allakun fil masajid? Tidak menggantungkan hati mereka ke masjid. Di mana mereka? Mengunulah pengipa kumpul lah mas, masuk itu di rohku deh. Pengipa kumpul di rohku.
Di mana mereka? Semoga mereka mendengarlah ini, karena saya juga bagian daripada mereka. Mana dia remaja-remaja masjid kita yang benar-benar menghidupkan masjid ini? Hei kau Naposono Libulu, kenapa kau biarkan ayahmu, orang tuamu yang membersihkan masjid ini, sedangkan engkau bermain-main di luar sana? Kenapa bukan kau yang memegang sapu? Kenapa kau biarkan ayahmu? Kenapa kau biarkan kakekmu? Hei kau Naulibulu, kenapa kau biarkan ibu-ibumu yang membersihkan masjid ini, menggulung sajadahnya ini? Di mana kau? Dengarlah ini, supaya bangkit kembali. Islam itu berawal dari masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak kita, generasi kita menjadi mu'allaqun fil masajid, orang yang menggantungkan hatinya ke masjid. Maborat ni waktu ini ang bolak lai biya manggantung ko natin dia tu masjid. Habis surat Isya los kehiya menyet kunya baga sarwania ancogot botoro rupiah subuh ningya. Habis subuh menyet kunya naron zuhur lo piaunya imana mangguntungkon diri ni pada. Oh ni bolo ko siya tete musungon mansur siga tukot ko isan ni na ibana ite. Mulahami kaum ibu ustaz tedega sandoy bagas ninna tolay masjid biya buse manggantungkon hati ni ba ku masjid. Pinomat na son kamo ni na malam Jumat marung di rohamu numay. Malam Jumat mengaji di Ar-Rayhan berarti menggantungkan hati ke masjid. Mirohamu jadwal ni. Ro telepon di donganmu, assalamualaikum beb, waalaikumsalam say. Ketali malam Jumat tu dia. Tu son mangan ulang tahun na dah keme-keme siado bandar nia. Wi kele mengaji di malam Jumat, ang malam Jumat botona tertarik konau Ar-Rayhan. Tinggal majolo betul kele nila bakari na pala biaya ini nyeto. Kenapa? Karena dia benar-benar sudah menggantungkan hatinya ke masjid. Kasihan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak sudah masjid-masjid di kota Padang Sidimpuan ini, remaja-remajanya tidak ada lagi di masjid. Tak ada lagi. Napos na ligulong di masjid. Apa yang kumasuy ba na jolo sumunido? Napos na libulungi tumpayas masjid, manggulung masjid, mampel masjid. Sudah kari jod napos na libulungi. Habis kani poken na gulo tuloy rumah payas kuburan napos na libulung. Itulah hilangnya, ya, hilangnya hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan, wa rasulul qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa yang menggantungkan hatinya ke masjid nanti akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mamatun raw. Kata tolu napaupat konding nabita amaning nabita wa rasulani tahabba fillah iztama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Mereka bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Termasuk mahiton dah mangina? Termasuk dohiton dah? As termasuk ustaz? Harana merkumpul kita ison harani Allah. Merpisah maitan aroninang harania harani Allah. Sadar ada ustaz, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya, mereka berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Termasuk orang yang menjalin silaturahim
iya, berjumpa karena Allah. Nanti kita berpisah lagi karena Allah. Orang yang menghadiri majelis ta'lim seperti kita ini, siapa lagi? Orang yang saling mencintai, suami istri. Dia cintai istrinya karena Allah, dia cintai suaminya karena Allah. Sanga songon dia lebih pananggungan dohot bayo itaun konia. Sanga songon dia dope pangogarnya nak bori sobaria. Pokok Nabi ado pegangan niya sada maya. Iztama'a, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Ini pegangannya. Maka bersyukur mahita ina, bersyukur mahita ma isai halak narungi patobang adat sanga pemanung mengkarjon sunnah ni Nabi. Marsarak kalai pandokon itu tobang najolo indah marsarak anggo indah harani marsarak tumbilang. Nabi siapa sarak konna amatia. Ogawat dulu nangi. Anggo ada boru si betuamu udah kau ibu. Siapa suamiku nanti di akhirat? Suamimu di akhirat nanti adalah suami terakhir di dunia. Kanang anggomar bagas koinang meninggal ala klaimi tangis maho sa tongatos barbosar rumah matamu. Mudah-mudahan tuk solokot pasu di akhirat nimo anggomar bagas konang kana pasu be. Asido. Siapa suamimu terakhir di dunia, itulah suamimu di akhirat. Beda dot ala kelai. Anggo ala kelai dia meninggal ada barunia, membuat baru ya usai. Istri ada barunia selalukan di akhirat. Familinia. Bisa istri yang pertama, bisa istri yang kedua. Anggo ada baruinda. Tidak bisa suami yang pertama, tapi siapa? Suami yang terakhir di dunia. Maka nanggo saro-saro sonari nabatan na buruan maul marbagas mulak. Berbeda dohot alak lain. Semoga kita semua berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa razulun da'athu imra'atun dhata mansubin wa jamal faqal inni akhafullah wa naburatanun. Nauzubillah, ulang rotu ibadah, ulang rotu ita. Siapa itu orang yang mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Siapa itu? Seorang lelaki yang diazab berzina oleh wanita cantik dan kaya, lalu ia menolaknya. Kan udah pernah kimborat borat dete cantik kayu buse. Mesti sudah cantik kayu buse. Ya, seorang lelaki yang diazab berzina, seorang wanita yang cantik kaya, tapi laki-laki itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Menggorong Allah biar ni pada putus maksudnya. Dan yang hidup dunia, biar akan dapat alat lain punya batu pecara ni. Biar rawi betul kepelinginya batu pecara ni. Biar rawi betul lurahinya batu pecara ni. Dan yang biar rawi betul Allah ni ya. Golap na dong pengusui perlarian be. Aran aku dia. Tu dia fikir ya ibu Allah ida Allah. Tanya aku nak berata non. Ulang ron. Ulang ron. Wanita cantik dan kaya. Palu ram na regis tetungnya ni ramu ketalenya. Nagot ya unimu. Ulen sajuta ni. Tu nak kaya betul. Anggo tu ngodong bayo-bayo. Anggo anak ko pesa juta ustad narado awin ya. Cara ko nabi membayar narado awin ito. Anggo denges kalak na niya. Tapi dia kon Allah risikona. Hikmah na.
isi Nabi saun, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Maka seolah-olah mendapat naungan meya di dia pada waktu indah dong naungan kecuali naungan ni Allah Subhanahu wa taala. Isi menaungadai mulai zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan seorang pembantu, bisa dikatakan pembantu daripada seorang Raja Aziz. Siapa itu ratunya? Zulaikha. Maka ada istilah orang-orang dulu, ketika Zulaikha mengejar cinta Yusuf, Allah memisahkan mereka. Tapi ketika Zulaikha mengejar cinta Allah, Allah mempertemukan mereka. Makanya ada orang berdoa kalau ada akad nikah, Allahumma alif bainahuma kama labta baina nabiyina Yusuf wa Zulaikha. Kenapa itu? Kejar cinta Allah, biar Allah satukan hati kita dalam pasangan suami istri. Kan begitu. Roni ramu ratuan ni ramu. Oh Yusuf, kita letu kamar. Ndayau naison tuan raja. Oh Yusuf, napa labiai santong kindo. Indayau naron tardapot. Oh Yusuf, oh son madabo, daras Yusuf. Akhirnya Nabi itakup si Zulaikha kan takup ya. Ulang nisi Yusuf. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saru purut bapak-bapak na di si tangon. Aw yakin aw pe ulang nyala di. Ulang na jadi maksudna. Betul kan? Ulang. Tak lama kemudian datang raja. Ada apa ini? Apa kata Zulaikha? Isu merubah mainnya ada buruk. Ada buruk pina hebat orang buat acting ate. Begini tuan raja, saya digoda oleh Yusuf. Saya digoda oleh Yusuf. Terus saya tak mau. Apa kata Yusuf? Tidak tuan raja, dia yang menggoda aku, tapi aku tidak mau. Ada di situ bayi yang sedang digendong oleh pembantu yang lain. Dia berkata, sehingga menjadi saksi daripada Yusuf. Wahai Raja Aziz, kalau kau ingin mengetahui kebenarannya, lihatlah baju Yusuf. Kalau robek dari depan, berarti Yusuf yang ingin memperkosa Zulaikha. Tapi kalau robek dari belakang, Zulaikha lah yang ingin memperkosa Yusuf. Ipare suraja masubakkan dia kan balak ngasih nomor losong nutungi tak peraturan. San lagi itu nomor losong masubak ke tukang belakang bazui. Apa ibu yang dirahmati Allah? Naborata non, maka nauzubillah nakun rotuita. Ima pangidwata tu Allah Subhanahu wa taala. Tapi isi Nabi bisa mengalewatinya, dia akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa razulun tasaddaqa bi sadaqatin fahamaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Kemudian yang berikutnya adalah seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya, sehingga tangan kanan memberi sedang tangan kirinya tidak tahu. Ada maksudnya Ustaz, uang buat mersido ke beben tangan kiri ni batu pudi butinda biado ulang diungkit-ungkit sidokani ba ulang idokondong kon sidokani ba idong kon tola de Ustaz tola nasa tola ikaw ada idokondong kon eda markurban deho taunon markurban eda ni mo anggoy napa lay
Ni sapainya tu tong jawab pala biai. Oi dah mar kurban deh tau non, mar kurban dah alhamdulillah. Angui na mendokon dui. As idokon isapai iya. Angui na mendokon biai. Ke itu tapianan. Au kele syukur maku Tuhan dah. Bali makali mau mar kurban kele au na jo parrakunya tinai sapai dongan. Ni mendokon mai. Ke ku tapian mai kecet nia. Pasuoi tanggat panukianan may busay kecet niya. Pasuoi perbelanjaan ni kaum ibu may busay kecet niya. Ang gui man dokon-dokon magormi. Tenggo sa payalak tolay dokon tola. Ustad, mana lebih baik kalau kita bersodako ke masjid? Isapay malimi, siapa namanya? Upikan na bahatan modelnya sunar yun. Isabay nuwarna ni malimo nito. Hamba Allah ojo matung ni rawon ado ngatuk tipe na tipe sumuni mah hamba Allah ado ngatung muse isabain warna Hajjah Maimunah Allah dege satung ibenia iya na paling dege ni rawon sarupo doon tergantung ondo anggo sapay malimi isabain warna tolay dokon tola masalah deh indah. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada administrasi. Pola DGC pembukuan ini menghindarkan fitnah. Menghindarkan fitnah. Wah, ibain mah hamba Allah nirwam. DGC mana ibain isi hamba Allah 50.000. Tai ita pianan ima kecetnia, ima sodit ima kecetnia opak sumulai mengaji. Ipanabusian ni perbelanjaan pe make cetnia au kirena jodok damar sido kasar masukiku na ramam ben war pidah nakum betul-betul ala katu bain wa hamba Allah ya temi dokon ya pulai betul lagi awam bala saju baik kile ini ya ika cekon ya pupu taya nak burnakin Hajjah Maimunah nia tay nung dokon ya tulis malimi nasu dokon ni betul ala benasib me mayanggapi ya mana suadong urusan ni malimi no mai na urusan ko sibi kenapa? Karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Tidak mengungkit-ungkit pemberian. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, wa rasulun zakarallahu khaliya famadat ainah. Seorang lelaki ya seorang lelaki yang berzikir kepada Allah, yang mengingat kepada Allah sendirian pula dan berlinang air matanya. Berlinang air matanya ketika berzikir. Subhanallah sambil menetes air matanya. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diingatnya dosanya ketika ia melawan orang tuanya. Astagfirullah, menetes air matanya menyesali perbuatannya ya. Jadi beda itu, menetes air matanya karena rindu dengan almarhum orang tuanya itu berbeda. Tapi kalau menetes air matanya karena mengingat dosanya terhadap orang tuanya, ini benar ya. Astagfirullah, diingatnya dosanya. Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, menetes air matanya. Tapi kadang-kadang kita bagaimana ini? Di pengajian akbar kalau rame-rame nangis, tapi kalau sendiri-sendiri tak mau nangis. Tapi kata Rasulullah sendiri, Allah, tapi kebanyakan di pas pengajian akbar dulu acara rame-rame. Astagfirullah. Oh, calo maniram. Dalam betul tapi yang disuruh Nabi sendiri-sendiri. Ngote tu ngaborongin marziki dia tangis ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Menetes air matanya. Oh, di pengajian akbar. Saya dulu waktu kuliah kan saya tinggal di Masjid Al-Abrar. Saya sebagai muazzin ya. Jadi ada datang pemuda
Pak, bapak yang jaga masjid. Ya betul Pak, aku bilang. Hari Minggu ini mau ada di sini acara pengajian akbar katanya. Terus kami mau minta, apakah sudah dipakai atau belum? Oh belum ada. Siapa dongan dipitung apa dong? Kalau begitu deal ya deal. Uang kebersihan, uang ini, sama apalah diurus ya, diurus. Polorong tu habis pengajian akbari. Nah bahatan tinggal sapu tangan di masjid ini. Maraiki sapu tangan ni. Berarti namar tangisan namar jikiri ni rapu. Mar tangisan namar jikiri. Cuman heran nah, ubo petangis ya. Leng sadar, di sana gua tangis. Ada orang lu sadar nih. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Roh protokol. Bapak Ibu para hadirin dan para jamaah, wali kota memasuki Masjid Al-Abrar Kota Padang Sidimpuan. Astaghfirullah, wali kota minal khotoya. Berarti enggak benar. Maka yang Rasulullah bilang, wa dzakarallah ya haniyan fama bats aina. Seorang lelaki yang berzikir sendirian lalu berlinang air matanya, menetes air matanya. Soni juga ada buru. Pas sarasaraiba teh menetek air ni mata ni bana berzikiri. Tapi pas sarasaraiba berarti ibadah lewat Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Inilah dia 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan di antara yang 7 ini adong kita na masuk nian ate yang tar na pitu na to pala pitu na usara na gol na go to bedete pitu tok sara na gol pinomatna solek mendapat kita solakon. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.